Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan keempat ya untuk RPL malam A mengenai turunan fungsi. Jadi nanti turunan ini sampai pertemuan ke-7 dari turunan fungsi, kemudian di sini definisi ya, pendahuluan materi gitulah. Nanti di pertemuan 5 ada aturan rantai, turunan tingkat tinggi, sampai pertemuan ke-6. Nanti pertemuan ke-7 baru aplikasi turunan. Ini banyak ya. Satu judul saja 4 pertemuan ya. 4, 5, 6, dan 7. Nah, berikut ya definisi dari turunan. Jadi yang akan kita bahas adalah definisi turunan, arti fisik dan arti geometris, turunan satu titik, turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai nanti di pertemuan ke-5 ya. Fungsi naik dan fungsi turun pertemuan ke-5, 6 gitulah ya. Nilai stasioner juga. Nanti ada aplikasi turunan itu pada kehidupan sehari-hari ya. Misalnya pengisian tangki menggunakan debit air ya. Debit air kan kecepatan aliran air itu ya. Nah, nanti kita bahas seperti itu. Definisi turunan ini ada contoh ya, tapi dia nggak langsung ditulis apa definisi turunan, nggak ada ya. Tentukan f aksen x jika diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, yang ditanya adalah f aksen x. Jadi turunan pertamanya ya ditulis dalam notasi f aksen. Nah, kalau dia nanti turunan kedua, f double aksen. Nah, fungsi fx-nya x kuadrat tambah 2x. Nah, di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 2x, digantilah x-nya dengan x tambah h. Nah, kenapa harus diganti x tambah h? Nanti ada definisinya, Dedek ya, secara fisik maupun geometris. Nah, setelah kita ganti x-nya dengan x tambah h, berarti x yang di fungsi juga diubah dengan x tambah h kuadrat, ya kan? Nah, ini 2x, berarti x-nya diganti x tambah h juga. X tambah h kuadrat dijabarkan x kuadrat tambah 2hx ditambah h kuadrat ya, ditambah 2x yang ini ditambah 2h. Nah, yang 2x 2xh, yang 2x-nya di 2xh dengan 2x diambil disatukan ya, dikeluarkan 2x-nya. Paham ya, dari 2xh yang di sini dengan yang 2x yang di sini digabungkan ya, difaktorkan ya. Jadi 2x keluar, tinggal h tambah 1. Nah, yang h kuadrat yang ini tetap dia h kuadrat. Yang 2h tetap dia 2h. Nah, setelah disederhanakan seperti ini ya, x kuadrat ditambah 2xh ditambah 2x ditambah h kuadrat ditambah 2h dikurang x kuadrat ditambah 2x. Oh, dijabarkan ya. Ini kan fx tambah h. Nah, untuk turunan dari fx atau f aksen x simbolnya itu limit dari h menuju 0. H menuju 0 ini kan fx tambah h ya. Nah, yang x kuadrat tambah 2x adalah fx-nya. Nilai fungsi asal. Nah, substitusi kemari. Yang ini adalah fungsi x tambah h, yang ini fungsi fx per h. Kenapa jadi seperti ini, Bu? Nanti ada rumus fisiknya ya, kenapa jadi seperti ini. Nah, f aksen x setelah ini disederhanakan, ini kan ada f kuadrat ya, Dedek. Ini ada x kuadrat, dicoret. Kemudian yang sama lagi adalah 2x. 2x yang sini dengan minus 2x belakang, habis. Sehingga tinggal 2xh ditambah h kuadrat ya, ditambah 2h per h. Jadi yang x kuadrat dia habis, yang 2x juga habis. Nah, disederhanakan ya. Ini yang pembilang kan ada h, semua tiga-tiganya ada h. Penyebutnya juga h, keluarkan. Jadi tinggal 2x ditambah h
saja, 1 ya, ditambah 2. Nah, H-nya dicoret atas bawah, tinggal 2X tambah H ditambah 2. Ini maksudnya Bu seperti ini ya, Dedek, yang baris ke sini ya, baris ketiga. Kalau saya sederhanakan ya. Limitnya tetap ditulis limit H menuju 0. Nah, seperti ini ya. Hanya keluarkan, tinggal dia 2X ditambah H saja ya. Tambah 2. Jadi H yang 1 dikeluarkan ketiga-tiganya nih. Nah, dengan yang bawah. Nah, ini dicoret habis ya. Tinggallah yang di dalam kurung. 2X ditambah H ditambah 2. Nah, jadilah seperti ini. Substitusi hanya 0. Nah, jadi tinggal 2X ditambah 2. Sehingga turunan pertama dari X kuadrat tambah 2X adalah 2X tambah 2. Gitu ya. Terus artifisis. Nah, artifisis dari turunan suatu fungsi, turunan fungsi satu titik, nah, maknanya ya. Turunan fungsi f(x) dx sama dengan a merupakan kecepatan sesaat dari sebuah benda atau titik yang bergerak melalui kurva y sama dengan fx pada saat x sama dengan a. Jadi mirip kayak kalau kita belajar fisika, ya, kecepatan sesaat. Nah, berarti v, kecepatan sesaat kan v ya, limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Ini rumus yang Bu katakan tadi ya, Dede. Ya. Nah, kenapa harus X tambah H, Bu? Ya, memang rumusnya seperti ini. Fx tambah H, jadi cari dulu Fx tambah H, dikurang dengan Fx-nya per H. Coba kita ulang yang tadi ya. Slide keempat. Nah, yang ini ya, Dede, ini Fx tambah H. Oke. Yang di dalam kurung kedua, itu Fx per H. Jadi sudah rumusnya langsung dipakai lah ya pada fungsi tersebut. Ada contoh lagi, sebuah benda jatuh dalam ruang hampa, di mana jarak benda dari titik asal dirumuskan sebagai rumus jarak S ya, 32T kuadrat ditambah 2T dalam satuan meter ya, karena dia jarak S. Berapa kecepatan sesaat benda tersebut saat T sama dengan 2 detik? Nah, yang ditanya adalah waktu. Yang ditanya adalah kecepatan pada saat waktu T 2 detik. Jadi rumus S ini rumus jarak dalam T, dalam bentuk waktu. Ya. Maksudnya T-nya itu berjalan, Adik-adik. Berapa jarak benda tersebut ketika waktunya T. Nah, jadi T-nya jalan, S-nya juga ngikut gitu ya. Seberapa lama dia melewati titik asal, berjalan melewat dari titik asal, nah sepanjang itulah jarak S-nya. Jadi waktu tempuh berapa, S-nya berapa. Ya. 32T kuadrat ditambah 2T. Jadi mirip kayak soal yang tadi juga ya. X kuadrat ditambah 2X. Nah, sehingga kita pakai rumus yang artifisis turunan. Limit H menuju 0, F, X tambah H dikurang Fx per H. Nah, di sini X-nya 2 detik. Ya kan? Nah, ganti T-nya dengan 2 detik. Sehingga F2 tambah H dikurang F2 per H. Ganti T-nya ini dengan 2. Nah, sehingga diselesaikan ya. Kalau T-nya diganti dengan 2 tambah H, jadi di sini 2 tambah H dari 2 tambah H kuadrat. 32 kali 2 tambah H kuadrat ditambah 2 kali 2 tambah H. Setiap T pada FT diganti dengan 2 tambah H. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terus dikurang F2. Fungsi FT ini T-nya ganti 2. Nah, ini yang lebih sederhana ya kan, karena T-nya cuma 2 saja. Sehingga 32 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2. Karena T-nya 2.
Tapi kalau yang ini, T-nya diganti dengan 2 tambah H. Jadi lebih, ada lagi angka di dalam kurung, ada variabel H-nya juga, ya kan? Per H. Ini udah rumus, disederhanakanlah kedua-duanya. Jadi yang 2 tambah ini dikuadratkan dulu. 4 ya. 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Ya, dikurang. Ini 4 kali 32 ditambah 4. Nah, 32 dikali 4, 128. Diselesaikan semua ya. Ini juga 32 dikali 4, 128. Ini tambah 4. Diselesaikan, diperoleh hasil akhir 128 ditambah 32H ditambah 2 sama dengan 130. Kan kita substitusi nilai H-nya 0. Nah, sebelumnya ini kita sederhanakan dulu adik-adik. Yang 128 coret dengan minus 128. Kemudian yang 4 dicoret dengan yang minus 4. Tinggal 128H ditambah 32H kuadrat ditambah 2H. Nah, ini ya. Per H. Terus H-nya dikeluarkan kayak tadi. Jadi tinggal 128 ditambah 32H ditambah 2. Ya. Kemudian substitusi hanya 0. 32 dikali 0, 0 di sini. Tinggal 128 ditambah 2 ya, sama dengan 130 meter per detik. Nah, ya, sehingga kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 detik adalah 130 meter per detik. Ini ada cara cepatnya sebenarnya dari kalau kita pakai rumus fungsi aljabar turunan ya, langsung turunan dari fungsi aljabar langsung dibuat di rumus. Nah, nanti dia diperoleh 130 meter per detik. Kita turunkan langsung ya, 2 kali 32, 64. 64T pangkat 1, karena nanti pangkatnya kurangi 1. Ini juga sama, 1 kali 2, 2. T pangkat 0. T pangkat 0 itu 1 ya. Jadi tinggal angka 2 saja yang di sini. Ini 64T ditambah 2. T tadi 2 detik. 64 kali 2, 128. Ya, tambah 2, 130. Nah, nanti ya, ada rumusnya setelah slide berikut. Nah, sedangkan untuk arti geometris, turunan fungsi fx di x sama dengan a merupakan gradien garis singgung. Kurva y sama dengan fx di titik a, fa. Jadi x-nya itu a, y-nya fa. Jadi, kalau menurut Ibu ya, ini harus digambar dulu ya, arti geometris. Geometris itu kan gambar ya kan. Gambar di satu titik. Oh, nggak lurus pula gambarnya. Misalnya kurvanya di sini lah. Kurva kan nggak harus titik lengkung ya, bisa dia garis lurus, kurva persamaan linear. Kalau dia kurva lengkung persamaan kuadrat dan seterusnya. Ya, andaikan saya ambil satu titik, ya titik inilah ya di sini. Nah, kita tarik garis putus ke bawah. Ini anggap lurus ya, Dedek. Saya gambarnya nggak bisa lurus karena pakai mouse. Kalau di papan tulis bisa, karena nggak goyang ini. Nah, gambar iya aja seperti ini. Ini ada titik satu lagi ya. Ini X1, ini X2, misal ya. Nah, sehingga untuk titik X1, nah ini kan pasangannya di Y. Y ini kan pasangan, apa namanya itu, nama lainnya kan Fx ya. Nama lainnya adalah Fx. Nah, sehingga kalau titiknya X1, ganti X ini dengan X1. Jadi dia Fx, Fx1. Kemudian X2. Nah, X2 ganti X-nya dengan X2. Jadi dia titik ini, di Y adalah Fx2. Nggak rapi ya. Tapi adik harus bisa memahami.
Nah, jadi kalau dia titik A, otomatis FA kan gitu. Ini maksudnya gini ya, Dek. Kalau dia X1, pasangan titiknya adalah F X1. Nah, gitu. Matematika ini harus paham lah ya, cara gambar ya, menganalisa. Jadi tidak hanya menghitung. Ya. Tapi kalau jurusan komputeran banyak hitung matematika. X2 ini ya. Nah, jadi kalau dia A, X-nya jadi A, maka Y-nya jadi FA gitu. Nah, ya. Seperti ini. Kemudian untuk gradien, ya gradien sama kayak X tambah H tadi ya. Jadi ganti X-nya dengan A, FA tambah H, dikurang, kan X-nya ganti A ya, jadi FA per H. Kan ini tadi, hasil akhir yang kita pakai untuk menentukan turunan yang satu titik. Yang rumus yang awal tadi, kan kita pakai yang ini. Tapi menggunakan limit. Nah, masih ingat ya, di awal yang ibu jelaskan, nah ini ya. Jadi FA tambah H dikurang FA per H. Limitnya sama, H menuju 0. Itulah yang kita cari turunan pertama fungsi tadi. Sehingga maknanya apa? Turunan pertama fungsi adalah gradien tali busur. Atau gradien terhadap kurva gradien yang menyinggung ya, gradien garis lurus yang menyinggung kurva fx. Nah, itu maknanya. Jadi sama turunan itu adalah gradien, turunan itu adalah kemiringan ya, atau simbolnya M atau slope. Nah, bahasa Inggrisnya slope. SLOPE tulisannya. Kemudian ini apa ya? Sebentar. Oh, contoh lagi. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5 tambah x kuadrat ditambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan minus 2. Absis itu sumbu x ya. Kalau sumbu y nanti namanya ordinat. Nah, jadi kalau katanya x berarti kalau katanya absis berarti sumbu x. Tapi kalau ditulis ordinat berarti dia sumbu y. Nah, penyelesaian tulis fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x, maka x-nya ganti negatif 2 ya kan. Minus 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat kali 5 ditambah 3 kali minus 2. Minus 2 kuadrat 4 ya, kali 5 20 ditambah 3 kali minus 2 minus 6. Jadi 20 kurang 6 14. Nah, ini untuk FA. Untuk F sama dengan untuk A-nya minus 2 ya. F minus 2, hasilnya 14. Nah, tapi kalau F-nya diganti minus 2 ditambah H, kan tadi ada dua ini ya, Dedek. Di fungsi gradien kan ada FA tambah H dengan FA. Nah, yang FA tambah H yang ini. Hanya kan minus 2. Jadi F minus 2 tambah H, 5 dikali minus 2 tambah H kuadrat ditambah 3 kali minus 2 tambah H. Jadi setiap X di sini diganti dengan minus 2 tambah H. Nah, minus 2 tambah H kuadrat, ini minus 2 tambah H saja, kali 3. Yang ini kali 5. Ya, diselesaikan, ini minus 2 pangkat 2, 4 ya. 4 dikurang 4H, ditambah H kuadrat, ini kurang 6, tambah 3H. Ini hasil akhir saja ya. Coba betul nggak? Kita uji dulu ya. 5 buka kurung. Minus 2 kuadrat 4. Minus 2 kali 2 min 4 tambah H min 4 min 4H. Ditambah H kuadrat. Ditambah buka kurung. Minus 6 ditambah 3H. Nah, ini 5 kali 4, 20. Ya.
5 kali min 4H minus 20H ditambah 5H kuadrat. Ini nggak rapi, maklumi saja adik-adik. Minus 6, plus ketemu plus ya, plus 3H. Oke. 20 kurang 6, tinggal 14. Kemudian minus 20H dengan plus 3H, berarti minus 17H. Ditambah 5H kuadrat, ya. Nah, ini dia. Sama nggak dengan yang ini? Belum selesai ya. Ini baru yang F minus 2 tambah H. Oh, sama dengan yang ini loh. Nah, ini. Nah, sama kan? 14 tambah minus 17H ditambah 5H kuadrat. Atau 5H kuadrat dikurang 17H ditambah 14. Ini untuk yang F minus 2 tambah H. Sedangkan yang F minus 2-nya 14 saja. Jadi, maka ditulislah seperti ini. Ini untuk yang minus 2 tambah H, ini untuk yang minus 2 saja. Ya, tinggal coret yang 14-14-nya, tinggal 5H kuadrat dikurang 17H per H. Keluarkan H-nya. Ya, 5 dengan H kuadrat per H, tinggal 5H saja. Min 17H per H, tinggal 17 saja. H-nya menuju 0, tinggal kalikan 0 dengan 5. 0 ya. 0 kurang 17 minus 7 minus 17. Sehingga gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan minus 2 adalah minus 17. Itu maknanya. Coba aktifkan kameranya dulu, Bapak. Obed, biar Ibu ambil screen. Satu orang nggak apa-apa lah ya, karena mahasiswa kita kan cuma 3. Cuma 3. Ya. Obed bekerja nggak? Jam segini masih bekerja? Bu. Jam segini masih bekerja? Obed bekerja nggak? Udah izin tadi, Bu. Udah izin? Ya. Gini Udah kalau apa? Udah gantian, Bu, sama kawan. Oh, gini kalau seandainya tidak boleh digantikan, ya kita kan kuliah pengganti. Nah, nggak apa-apa ya. Enggak, Bu. Tapi boleh. Enggak, Bu. Kan aku jualan kok, Bu. Aku jualan, jadi udah gantian kami jaganya. Makanya keren. Kira Ibu kerja yang pakai shift gitu, yang ini. Enggak, Bu. Yang terdaftar gitu kan, jadi susah kita bikin absensinya. Kalau itu ya. Kalau seperti ini boleh saja ya kan. Gue pikir yang kayak yang lain kan ada kayak gitu, nggak bisa ikut Zoom atau absensinya agak terlambat ya. Oke. Yang Fajar belum ada kabar. Belum, Bu. Enggak masuk. Suci juga belum ada ya bulan ini. Adalah kita ambil screen-nya dulu. Satu orang saja lah ya kan. Memang ini yang ada, ya gimana lagi. Kecilkan aja biar dekat ya. Nah, gini. Cara ada bukti apanya? Ctrl V. Nanti yang di jam 5 kita ini lagi, zoom lagi 2 kali. Karena ini pertemuannya kan 2. Oh, jadi lanjut lagi nanti ya, Bu? Iya, lanjut lagi. Terus yang di forum diskusi diisi ya. Jangan kosong, ya apa saja. Boleh tanyakan yang nggak ngerti atau apa, dibuka e-learning-nya. E-learning-nya sudah terdaftar Ya, kan akunnya? Udah, Bu. Oh. Udah, Bu. Bu pikir belum juga. Oke, itu untuk penyelesaian ini ya. Oke, kita lanjut. Mau dinonaktifkan nggak apa-apa. Yang penting sudah
Oh, ada bukti ininya, pelaksanaan zoom, ya kan? Kemudian turunan dari fungsi y sama dengan fx dinotasikan dengan y aksen. Ini yang tadi ya, y aksen sama dengan f aksen x. Notasi lain dari fungsi y sama dengan fx adalah turunan pertama dy dx. Ini pernya nggak dibaca ya. Jadi dy dx atau d dx, y-nya di luar, boleh saja, atau df dx. Nah, ini sekedar penulisan, dan biasanya nanti dibedakan. Kalau pakai dd ini dia diferensial ya, tapi maknanya sama dengan turunan. Nah, ini yang bilang tadi rumus-rumus turunan. Jadi kita tinggal langsung menggunakan pada soal. Jadi tidak pakai limit-limit kayak tadi lagi ya. Kalau fx-nya konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika fx sama dengan 1x, maka turunannya adalah 1. Jika fx sama dengan a kali x pangkat n, a ini koefisien ya, n-nya itu eksponen, pangkat. Maka turunan pertama dari fx atau f aksen x adalah n dikali a, jadi n-nya ini pangkat ya, kalikan dengan koefisien a, kemudian pangkat kurang 1. Dengan syarat a dan n ini adalah elemen bilangan real. Jadi koefisien nanti kalikan dengan pangkat dulu, baru pangkatnya dikurang 1. Contoh, nah ini ada fx sama dengan 4x kuadrat. Jadi a-nya 4 ya, n-nya 2. 2 kali 4, 8. 2 kurang 1, ya 1. Tinggal 8x. Untuk yang B, sederhanakan dulu dia untuk yang akar X. Kenapa jadi pangkat setengah? Nah, asal muasalnya dari sini ya, Dede. Kalau ada A pangkat M, akar dulu ya. Kita hapus dulu. Akar pangkat M dari A pangkat N, maka dia disederhanakan jadi A pangkat N per M. Gitu. Sehingga untuk X akar kuadrat dari X itu kan angka di atas X ini kan pangkatnya 1. Nah, yang di akar ini kan ada 2. Jadi dia X pangkat 1 per 2. Nah, jadi dari situ asalnya koefisien X adalah 1, pangkat X adalah setengah. Jadi setengah dikali 1 ya setengah, setengah dikurang 1 ya, N kurang 1, minus setengah. Nah, kalau pangkat dia minus, dia di 1 per kan. Misalnya gini, tadi X pangkat min setengah, ya kan? Itu sama dengan 1 per X pangkat setengah. Nah, pangkatnya jadi positif. Kalau pangkat yang tadinya negatif ya, diubah jadi penyebut, dia pangkatnya jadi positif. Nah, sehingga X pangkat setengah ini kan akar X. Nah, jadi 1 kali 1, 1, 2 kali akar X, 2 akar X. Gitu ya. Ini contoh yang sama ya. Tapi dia banyak fungsi aljabarnya. Pangkat 3. Jadi 3 kali 1, 3. Pangkatnya kurang 1, 2. Jadi 3x kuadrat untuk yang ini ya. Untuk yang 3x pangkat 2, jadi 6x. Karena 2 kali 3, 6. 2-nya kurang 1. 6x min 4 kali x pangkat 1. 1 kali min 4, min 4. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0, 1. Jadi min 4 kali 1, min 4. 2, karena dia angka, tadi kan ada turunan dari fungsi f konstanta adalah 0. Nah, ini ya. Ini nih. Fx sama dengan C, maka f aksen x adalah 0. Gitu. Jadi turunan 2 adalah 0. Nah, ini untuk turunan fungsi aljabar perkalian 2 fungsi. Ini pembagian 2 fungsi. Turunan fungsi trigonometri ya. Fungsi komposisi turunannya juga pakai aturan rantai nanti.
Ini yang mau Ibu jelaskan mengenai turunan fungsi komposisi, turunan fungsi trigonometri. Jadi turunan sin adalah kosinus, turunan cos adalah min sin, turunan tangen adalah sekan kuadrat x, turunan kotangen x adalah min sekan kuadrat x ya. Turunan sekan x tangen x, turunan kosekan x, maka min kosekan x kotangen x. Nah, ini turunannya diingat adik-adik. Yang penting di sini adalah turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tangen adalah sekan kuadrat. Nah, ini 3 ini ya. Inti pokoknya ini. Untuk kotangen, sekan, dan kosekan bisa diperoleh dari kotangen ini kan kosinus per sinus. Sekan itu 1 per kosinus. Kosekan itu 1 per sinus. Jadi bisa kita sederhanakan sendiri nanti menggunakan rumus yang ini. U per V. Ya. U per V, U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Jadi U-nya itu pembilang, V-nya penyebut. Kalau kotangen kan tadi kosinus per sinus. Jadi U-nya kosinus, V-nya sinus, ubah kemari. Gitu. Bisa kita sederhanakan sendiri, dapatlah turunan dari sekan. Ya. Turunan dari kotangen. Karena tangennya itu sinus per kosinus. Kotangen kosinus per sinus. Kebalikannya. Jadi itu yang penting, jadi untuk berikutnya. Turunan aljabar sudah, sinus. Turunan fungsi trigonometri, ini sama adik-adik. Pakai yang X tambah H dengan Fx tadi ya, per H. Nah, ini aturan rantai. Ya, ini aturan rantai. Kita tidak usah dulu, nanti ini di pertemuan kelima. Habis ya, itu saja yang perlu dipahami adik-adik. Ini nanti dibaca. Terus yang pembagian 2 fungsi, perkalian 2 fungsi ini kan sudah di SMA ya. Tidak pernah ini. Ini enggak Ibu umikan lagi. Harus paham sendiri. Oke, sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan, Obed silakan di forum diskusi ya. Nanti jam 5 lewat ya. Jam 5 lewat 10 lah ya, sekitar 10 menit lagi kita lanjut ke pertemuan kelima. Absennya sekali aja ya, karena kita 2 pertemuan sekaligus, absennya sekali aja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.